Dengan satu kaki melangkah keluar, sosok Murong Yu berkedip dan tiba-tiba muncul di alun-alun di sebelah Raja Kera Kecil. Pada saat yang sama, tinju besar Dewa Naga Langkah telah menghantam kehampaan, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan meledak tiba-tiba. Aura yang kuat dan menakutkan serta kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh kota Gurun Selatan dan menekan semua orang. Jika tinju ini dibombardir, seluruh alun-alun pasti akan hancur berkeping-keping, sekitar alun-alun, dan bahkan pusat kota Gurun Selatan akan hancur menjadi debu, dan banyak biksu akan terluka dan terbunuh tanpa dosa. Murong Yu sedikit mengernyit, berpikir apakah akan meninju dengan tinju. Akan sangat mudah jika dia memblokir serangan satu langkah dari peri yang diajarkan oleh Tianji, setidaknya dia sendiri tidak akan mengalami kerusakan apapun. Namun, pasti ada banyak biksu yang terbunuh di dekat alun-alun. Murong Yu tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan begitu dia melakukannya, dia pasti akan mengeluarkan kekuatan penguasa kota-kota liar selatan. Siapa di sini? Jangan lancang di kota Gurun Selatan. Teriakan marah datang dari arah rumah penguasa kota, dan tiba-tiba beberapa sosok muncul dari udara tipis di atas kota Gurun Selatan. Masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat, mengejutkan dunia. Peri tiga langkah. Pupil mata Murong Yu tiba-tiba menyusut, dan dia sudah melihat kekuatan ketiga orang ini. Pada saat yang sama, peri satu langkah yang diajarkan oleh Tianji juga terkejut. Karena tadi, tiga alam tidak kurang dari pikiran ilahinya telah menguncinya. Deng Hualin tahu bahwa ini adalah orang kuat di kota Gurun Selatan. Kota Gurun Selatan adalah salah satu dari 5 kota besar di dunia kultivasi, dan pertempuran tidak dilarang di sini. Selain itu, alun-alun di kota Gurun Selatan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kebencian antara biksu. Namun, ada batasan untuk tidak melarang pertempuran, dan yang kuat di atas setengah abadi sama sekali tidak diizinkan untuk bertarung di kota. Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat ini, akibat dari akibat samar akan membunuh biksu yang tak terhitung jumlahnya. Jika orang-orang ini bertarung di kota, seluruh kota Gurun Selatan akan hancur. Murid Deng Hualin menyusut tajam, dan pada saat yang sama dia menarik kekuatannya, tidak berani menyerang. Meskipun sekte Tianji kuat, kota Gurun Selatan tidak lemah. Selain itu, ini adalah kota Gurun Selatan, dan pertemuan sekte Tianji tidak tahu berapa mil jauhnya. Jika dia berani membuat tembakan di kota, dia pasti tidak akan meragukan tiga abadi langka ini, dan bahkan lebih banyak abadi langka akan meledakkannya melawan lawan langsungnya. Meskipun langkah abadi itu kuat, itu bukan berarti tak terkalahkan. Kekuatan kota Desolate Selatan jelas lebih dari 3 abadi langkah pertama. Melihat seseorang menghentikan Deng Hualin, Murong Yu dan Raja Kera Kecil menghela napas lega. Murong Yu menghela napas lega karena dia tidak perlu melakukannya sendiri, dan Raja Kera Kecil dapat menggunakan ini untuk memulihkan kekuatannya. Dia telah dikejar oleh Deng Hualin selama beberapa bulan. Aku tidak tinggal, jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Selain itu, selain Deng Hualin, banyak orang kuat dari sekte Tianji juga dikirim untuk mengejar dan membunuh Raja Kera Kecil. Apakah kamu Raja Kera Kecil? Murong Yu menoleh untuk melihat Raja Kera Kecil, dan bertanya dengan tenang. Siapa kamu? Raja Kera Kecil terkejut melihat biksu manusia yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Karena dia melihat bahwa Murong Yu hanya memiliki biksu di alam yang melewati masa kesengsaraan. Hanya biksu di alam ini yang berani muncul di alun-alun di bawah serangan Deng Hualin. Jika bukan karena masalah otak orang ini, ia akan memiliki kekuatan absolut. Melihat ke arah Murong Yu, Raja Kera Kecil tidak mengira bahwa otak Murong Yu bermasalah. Bahkan samar-samar, ia bahkan merasakan gelombang mengerikan dari langkah abadi dari tubuh Murong Yu. Murong Yu, kata Murong Yu ringan. Cahaya terang meledak ke mata Raja Kera Kecil, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi itu cepat berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Raja Kera Kecil itu lahir belum lama ini, ia juga pernah mendengar nama Murong Yu. Faktanya, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang belum pernah mendengar nama Murong Yu. Musuh beterbangan di seluruh langit, memindahkan harta karun, kejam, licik, iblis besar. Dalam sekejap, kata-kata ini muncul di benak Raja Kera Kecil, dan ini semua adalah deskripsi biksu tentang Murong Yu. Awalnya,
Raja Kera Kecil akan berpikir bahwa Murong Yu adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia juga sangat tajam. Namun, aku tidak menyangka bahwa iblis besar yang legendaris itu ternyata adalah seorang pemuda yang tidak memiliki banyak karakteristik, tetapi hanya sedikit lembut. Faktanya, Murong Yu telah berlatih selama hampir 20 tahun, ditambah lebih dari selusin tahun sebelum berlatih, Murong Yu baru berusia 30-an. Karena peningkatan kekuatannya yang cepat, penampilan Murong Yu masih mempertahankan penampilan sekitar 20 tahun, sangat muda. Aku tidak tahu seberapa terkenalnya Murong Yu di dunia kultivasi dapat mencerahkanku. Raja Kera Kecil menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, Murong Yu muncul di sebelahnya. Raja Kera Kecil sudah menduga bahwa dia pasti memiliki tujuan, tetapi dia belum tahu tujuan spesifiknya. Raja Kera Kecil setuju dengan Murong Yu, orang sejenisnya, jadi dia tidak menolak. Kerjasama, Murong Yu tersenyum. Kerjasama, Raja Kera Kecil menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kerjasama yang bagus antara mereka berdua. Dan mereka tampaknya tidak saling kenal sebelumnya, kan? Auzu.com Murong Yu menunjuk ke Deng Hualin si pembunuh yang sedang berjalan di sini, dan berkata, ayo bekerja sama dan bunuh dia. Tidak ada transmisi suara dari kata-kata kedua orang itu, meskipun suara mereka tidak keras, tetapi orang-orang yang hadir semuanya adalah biksu, dan kata-kata mereka semua jelas di telinga mereka. Tentu saja, Deng Hualin, yang telah berhenti menyerang, juga mendengar semuanya dengan jelas. Ternyata dia adalah Murong Yu. Dikatakan bahwa dia membantai banyak setengah abadi, dan bahkan 2 abadi Su Tianzong terbunuh. Ketika dia mendengar Murong Yu berbicara, para biksu di sekitarnya tiba-tiba terkejut. Murong Yu akan bergabung dengan Raja Kera Kecil untuk membunuh abadi satu langkah yang diajarkan oleh Tianji. Ketika mendengar rencana Murong Yu untuk bekerja sama dengan Raja Kera Kecil, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan napas. Itu adalah makhluk abadi tingkat 1, keberadaan tingkat puncak dunia kultivasi. Mereka berdua berencana untuk membunuh orang seperti itu di sini. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Murong Yu tidak perlu diragukan lagi. Dia juga membunuh makhluk abadi tingkat 2 belum lama ini, tetapi itu karena kesengsaraan surgawi. Mengenai kekuatan Murong Yu sendiri, mereka tidak optimis bahwa dia dapat membunuh makhluk abadi tingkat 1. Adapun Raja Kera Kecil, itu bahkan lebih mustahil. Dia telah diburu oleh Deng Hualin selama beberapa bulan. Jika dia dapat membunuh makhluk abadi tingkat 1, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan Deng Hualin. Bertindak gegabah. Mendengar kata-kata Murong Yu, Deng Hualin hampir mati karena marah. Jika bukan karena makhluk abadi tingkat 3 dari kota liar selatan yang masih menguncinya, dia pasti telah menamparkan Murong Yu sampai mati. Itu hanya keadaan melewati masa malapetaka. Bahkan jika Murong Yu dapat membunuh Half Immortal, bagaimana? Itu masih belum cukup di mata langkah abadi. Deng Hualin yakin bahwa dia bisa menamparkan Murong Yu sampai mati. Hahaha, mendengar kata-kata Murong Yu, Raja Kera Kecil yang berdarah itu benar-benar tertawa. Aku melihatnya menepuk bahu Murong Yu dan berkata, haha, saudara, ya, aku ingin membunuh binatang tua ini sejak lama. Neneknya, aku ingin mengikutiku seperti cacing dalam beberapa bulan terakhir, sangat menyebalkan. Tidak senang. Para biksu di sekitarnya menjadi gelap, dan Raja Kera Kecil benar-benar menggambarkan Deng Hualin, peri selangkah demi selangkah, sebagai pengikut. Saya tidak tahu apa suasana hati Deng Hualin. Dalam sekejap, mata para biksu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Deng Hualin. Pada saat ini, Deng Hualin tampak seperti pembunuh, menatap Murong Yu dengan niat membunuh, wajahnya bahkan lebih hitam seolah-olah dia dilukis dengan tinta, dan dia tidak merahasiakan niat membunuhnya pada Raja Kera Kecil itu. Meskipun aku benar-benar ingin membantai binatang tua ini, bisakah kita membantainya? Raja Kera Kecil adalah orang yang lugas, dan dia hanya mengatakan apa saja. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar ingin membunuh Deng Hualin. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyingkirkannya setelah dikejar oleh seorang pria selama beberapa bulan. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Namun, dia agak meragukan kekuatan Murong Yu. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, kekuatannya tidak lemah,
Tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka berdua bersama-sama dapat membunuh Deng Hualin. Coba saja, Murong Yu menatap Raja Kera kecil dan tersenyum tipis. Haha, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa membantai binatang tua ini. Namun, tidak peduli apakah binatang tua ini bisa dibantai atau tidak, kamu, saudara, aku juga akan menyelesaikannya. Raja Kera kecil menggunakan tangannya yang besar seukuran kipas untuk memukul bahu Murong Yu. Deng Hualin di sebelahnya hampir mati karena marah, dan kemarahan di hatinya hampir menyulut dirinya sendiri. Aku melihat matanya dingin, dan dia menatap Murong Yu dua orang dengan kepahitan. Jika bukan di kota Gurun Selatan, dia pasti sudah membunuh dua orang Murong Yu sejak lama. Saudaraku, kapan kamu akan mulai? Raja Kera kecil menjilat bibirnya dan menatap Deng Hualin dengan tatapan membunuh. Bagi orang kuat yang telah mengejarnya selama beberapa bulan dan melepaskannya, Raja Kera kecil tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Murong Yu tertawa dan berkata, meskipun aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang, tetapi aku tidak bisa melakukannya di kota Gurun Selatan, ayo kita pergi ke luar kota. Bagus. Raja Kera kecil juga tertawa, dan segera naik ke udara, dan terbang menuju bagian luar kota Gurun Selatan. Murong Yu tersenyum, dan baru saja mengosongkan, dan bergegas keluar dari kota berdampingan dengan Raja Kera kecil. Dua binatang kecil, Deng Hualin menggertakkan giginya dan naik ke udara, mengejar. Dia bertekad, kali ini bahkan jika dia mencoba membakar umurnya, dia akan membunuh dua orang Murong Yu. Menghinanya, yang abadi satu langkah di depan umum, adalah menginjak wajahnya dan menginjak-injak martabatnya, yang membuatnya tidak tertahankan. Murong Yu dan Raja Kera kecil bergabung untuk membunuh satu langkah abadi yang diajarkan oleh Tianji. Begitu ketiga Murong Yu pergi, para biksu di dekat alun-alun juga naik ke langit. Pada saat yang sama, berita tentang dua kekuatan mereka berdua dengan cepat menyebar di kota Gurun Selatan. Dalam waktu singkat, hampir seluruh kultivator di kota Desolate Selatan mengetahui hal ini. Akibatnya, banyak biksu meninggalkan kota Desolate Selatan satu demi satu, mengejar mereka. Terlepas dari hasil pertempuran ini akan menjadi sensasi di dunia kultivasi. Meskipun kecepatan Raja Kera kecil tidak secepat Murong Yu, tetapi juga sangat cepat. Kalau tidak, dia tidak akan dikejar oleh makhluk abadi yang turun selama beberapa bulan tanpa terbunuh. Meskipun kecepatan Murong Yu lebih cepat dari Raja Kera kecil, dia hanya berjalan di samping Raja Kera kecil. Dia khawatir Deng Hualin akan melakukannya di tengah jalan. Deng Hualin menatap kedua pria itu dengan penuh pembunuhan, tidak merahasiakan niat membunuhnya yang telanjang. Selain mereka bertiga, biksu yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Selama ada orang, akan ada penonton, dan orang-orang adalah hewan yang paling ingin tahu. Setelah Raja Kera kecil dan Murong Yu meninggalkan kota Sunyi Selatan, mereka berjalan ke selatan, dan segera mereka meninggalkan kota Sunyi Selatan sejauh jutaan mil, muncul di hamparan pegunungan yang tak berujung dan berhenti. Dua binatang kecil, biarkan aku mati. Deng Hualin bergegas, menyeringai, dan menamparnya dengan telapak tangan, menutupi Murong Yu dan Raja Kera kecil. Dia ingin membunuh mereka berdua dalam satu gerakan. Akan tetapi, salah satu pihak yang terlibat, Murong Yu, merasa bahwa sebagian besar kekuatan Deng Hualin telah terkunci pada Raja Kera kecil. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu penuh kebencian, Raja Kera kecil bahkan lebih penuh kebencian. Raja Kera kecil membunuh He Yu, putra suci sekte Tianji di bawah hidungnya, dan Deng Hualin adalah pelindung putra suci tersebut. Oleh karena itu, Deng Hualin membenci Raja Kera kecil. Saudaraku, apakah kamu yakin akan membunuh binatang tua ini? Tubuh Raja Kera kecil itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia mengeluarkan cahaya ilahi yang membumbung tinggi, dan dia meledakkannya dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Murong Yu dan berkata, "Tidak begitu yakin, tetapi selama kita bekerja sama, kurasa aku seharusnya bisa membunuhnya." Murong Yu tertawa, tubuhnya juga berkilau, dan sinar cahaya hitam membubung ke langit, menutupinya dengan kuat, membuatnya seperti dewa iblis. "Baiklah, hari ini kita berdua akan membunuh orang tua ini, haha." Raja Kera kecil tertawa terbahak-bahak, tanpa ragu mengeluarkan kekuatannya sendiri, dan meledak. Gemuruh.
Kekuatan ketiganya saling bertabrakan dalam kehampaan. Kemudian semuanya hancur berkeping-keping. Meskipun Raja Kera kecil kuat, dia masih belum mencapai alam keabadian. Di bawah hantaman itu, dia langsung terguncang. Namun, kekuatan Murong Yu sangat mengerikan, dia benar-benar berdiri diam di tempat. Adapun Deng Hualin, sebagai seorang veteran abadi satu langkah, kekuatannya sedikit lebih kuat dari Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu hanya berada di ranah melewati periode kesengsaraan. Meskipun kekuatannya sebanding dengan langkah abadi, dia bukanlah langkah abadi. Sebagai seorang abadi langkah demi langkah sejati, sebagian besar tubuh fisik Deng Hualin telah berubah menjadi tubuh abadi. Justru karena hubungan antara tubuh peri, serangannya samar-samar berada di bawah paksaan peri, yang sangat menakutkan. Faktanya, kekuatan para biksu setelah mencapai tingkat setengah abadi, kekuatan mereka telah membawa paksaan dari yang abadi dan kekuatan jejak yang abadi, tetapi itu terlalu tipis. Jika Anda ingin benar-benar melepaskan paksaan dari yang abadi, kecuali jika Anda menjadi seorang abadi. Namun, meskipun langkah abadi hanya selangkah lagi dari yang abadi, dia bukanlah seorang abadi. Meletusnya kekuatan yang abadi dapat menghalangi para biksu biasa, tetapi itu tidak berpengaruh pada Murong Yu. Bahkan Murong Yu tidak takut dengan prestise kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, apalagi paksaan seperti itu. Melihat kekuatan Murong Yu yang begitu dahsyat, ekspresi ngeri muncul di wajah Raja Kera kecil. Ekspresi Deng Hualin juga menjadi serius, dan dia mengamati kembali Murong Yu. Binatang kecil, kekuatanmu memang hebat, tetapi bagaimanapun juga, kamu bukanlah seorang abadi tingkat 1. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa di bawah seorang abadi tingkat 1 adalah semut. Deng Hualin mencibir, dan bergegas maju sambil mengepalkan tinjunya. Murong Yu. Murong Yu mencibir. Meskipun dia bukan seorang abadi tingkat 1, dia memiliki kekuatan seorang abadi tingkat 1. Aku melihatnya melangkah maju dengan satu langkah, dan tiba-tiba melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, muncul di depan Deng Hualin, dan juga muncul dengan sebuah pukulan. Boom! Dampak yang mengerikan itu meledak dengan dahsyat dari tempat di mana keduanya bertemu, dan kekosongan di sekitarnya langsung terkoyak menjadi miliaran pecahan. Dampak yang mengerikan itu lebih seperti riak air yang beriak ke kejauhan, kemanapun ia lewat, kekosongan itu terus terkoyak. Keduanya mendengus dan langsung terlempar keluar. Di bawah satu pukulan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Melihat pemandangan ini, para biksu di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Murong Yu baru berada di ranah periode kesengsaraan, dan dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan langkah abadi, yang benar-benar menakutkan. Pif tua, makanlah aku. Meskipun Raja Kera kecil juga terkejut, dia tidak melupakan tujuannya hari ini. Sosoknya bergetar, sebuah teleportasi melesat ke langit di atas kepala Deng Hualin, dan kemudian dia menghantam dengan sebuah pukulan. Meskipun kekuatannya tidak sebagus peri langkah, celahnya tidak terlalu besar. Kalau tidak, itu tidak semudah diguncang kembali. Segel roda keledai Kong. Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, dan tiba-tiba, sebuah Yin Jue seukuran gunung suci muncul dari udara tipis, menekan Deng Hualin. Pada saat yang sama, Murong Yu melangkah maju, meluncur ratusan juta waktu dan ruang, dan muncul tidak jauh di depan Deng Hualin. 1000 gajah tentara menghantam dengan tinju mereka. Auzu.com. Boom! Ketiga pria kuat itu saling bertarung. Cahaya hitam itu seperti gunung ajaib, cahaya emas itu seperti matahari, dan kekuatan biru terus-menerus melintasi kehampaan, bertarung bersama. Gelombang kekuatan yang mengerikan terus memancar, dan kehampaan itu terus-menerus dihancurkan, dan gunung-gunung tak berujung di bawah tanah dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan mereka telah lama dibombardir menjadi debu. Naga gajah Prajna Gong, tinju Raja Raungan Harimau, segel roda keledai Kong. Murong Yu hampir menggunakan keterampilan bertarungnya sekali, dan dunia pembunuhan berubah. Raja Kera kecil juga melakukan yang terbaik, bahkan lebih putus asa daripada Murong Yu. Bagaimanapun, dia membenci makhluk abadi ini yang telah mengejarnya selama beberapa bulan berturut-turut. Bagaimanapun, Deng Hualin adalah seorang veteran abadi tingkat 1, dan dia memamerkan keterampilan bertarungnya satu persatu,
bertarung melawan Murong Yu dan Raja Kera Kecil, tetapi mereka tidak kehilangan angin. Hal ini membuat Murong Yu harus menghela nafas, dia masih meremehkan peri itu. Mereka bertiga bertarung di sekitar kelompok itu untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih dalam situasi yang sama. Mustahil bagi Murong Yu dan Deng Hualin untuk membunuh Deng Hualin, dan Deng Hualin tidak bisa bahkan jika dia ingin membunuh mereka berdua. Hal ini pasti membuat Murong Yu dan Raja Kera Kecil cemas. Meskipun mereka berdua tampaknya memiliki ikatan dengan Deng Hualin, mereka selalu sendirian. Selain Deng Hualin, Sekte Tianji awalnya juga memiliki seorang abadi tingkat 2 yang mengejar dan membunuh Raja Kera Kecil. Jika mereka didorong oleh peri tingkat 2, Murong Yu akan berada dalam bahaya. Leluhur tua Deng, aku akan membantumu. Tepat ketika Murong Yu dan keduanya sedang terburu-buru, teriakan keras datang dari jauh, dan napas yang kuat dengan cepat terbang di atas langit yang jauh. Murong Yu dan Raja Kera Kecil saling memandang, dan keduanya melihat tatapan mata yang buruk. Ledakan, sebuah tinju besar menghancurkan sebagian besar kehampaan, menembus ratusan juta hambatan waktu dan ruang, dan meledakkan Murong Yu dan keduanya. Deng Hualin langsung sangat gembira dan meninju. Murong Yu mencibir, telapak tangannya menghantam tinju pria masa depan itu, dan pada saat yang sama dia mengendurkan hatinya, mencibir dan berkata, kematian bagi setengah abadi, itu hampir mati. Beng Xian, tidak peduli apakah itu ancaman bagi Murong Yu atau Raja Kera Kecil. Tentu saja, masih ada seorang veteran abadi satu langkah, dan di bawah upaya bersama kedua orang itu, Murong Yu dan keduanya segera berada di bawah kap. Deng Hualin tertawa, dan serangannya menjadi semakin tajam, dua binatang kecil, mati. Dengan partisipasi setengah abadi dalam seni bela diri, tekanan Deng Hualin sangat berkurang, dan tembakannya menjadi lebih tajam, secara langsung memaksa Raja Kera Kecil untuk mundur lagi dan lagi. Murong Yu dan Raja Kera Kecil saling memandang, bunuh setengah abadi ini terlebih dahulu. Pada saat kontak mata, keduanya meledak dengan ganas. Pukulan terkuat menghantam Deng Hualin dan secara langsung memaksa Deng Hualin kembali. Pada saat yang sama, mereka berdua mengguncang tubuh mereka dan langsung bergegas ke setengah dari Sekte Tianji ini. Sen. Boom, boom. Keduanya menembak pada saat yang sama, dan setengah abadi itu lengah, dan langsung terkejut. Hanya saja, setengah abadi ini juga sangat tangguh, mampu menahan pukulan gabungan dari Murong Yu dan tidak mati. Kau menghalangi Deng Hualin, aku akan membunuhnya. Teriak Murong Yu dingin, melangkah maju dan menyerang setengah abadi itu. Binatang buas, cari kematian. Melihat ini, Deng Hualin sangat marah. Jika setengah abadi ini dibunuh oleh Murong Yu, maka dia akan semakin malu. Ketika dia marah, dia berteriak dengan keras, dan sebuah teleportasi langsung melesat ke arah Murong Yu. Selama proses ini, tangannya yang besar meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan telapak tangannya menembak Raja Kera Kecil yang memuntahkan darah secara terbalik. Deng Hualin yang marah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari puncaknya. Melihat bahwa dia akan membunuh setengah abadi dari Sekte Tianji, tetapi serangan Deng Hualin juga menyerang. Jika Murong Yu dapat menahan serangan Deng Hualin seumur hidup, dia dapat membunuh setengah abadi ini. Namun, Murong Yu tidak berani menahan kemarahan dari veteran satu langkah abadi, itu terlalu berisiko. Sekali rusak parah, bahkan jika ada pohon kehidupan, ada bahaya besar. Raung, tepat ketika Murong Yu menginginkan binatang buas itu dan berteleportasi untuk menghindari serangan Deng Hualin, sebuah raungan yang mengejutkan terdengar dari kejauhan. Pada saat ini, kepala singa emas seukuran gunung suci muncul dari udara tipis, megah dan agung. Kepala singa emas itu membawa aura kehancuran dunia, membuka mulutnya yang besar dengan keras, memperlihatkan gigi sen-sen putih yang mengerikan, dan menggigit Deng Hualin. Deng Hualin merasakan ancaman itu, dan menarik kekuatan untuk menyerang Murong Yu, dan malah memukul kepala singa emas itu dengan sebuah pukulan. Raja Singa Kecil, melihat kepala singa emas ini, Raja Kera Kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Raja Singa Kecil, keberadaan ke-6 di peringkat naga dan Phoenix. Murong Yu bingung, tetapi gerakannya tidak lambat, dan dia menghantam dengan pukulan. Boom! Bagaimana mungkin biksu yang hanya berada di alam setengah abadi ini menjadi lawan Murong Yu?
itu berubah menjadi kabut darah oleh pukulan. Pada saat yang sama, Deng Hualin telah menghancurkan kepala singa emas yang telah digigit dari langit dengan pukulan. Deng Hualin meninju dan membunuh kepala singa emas besar itu, tetapi di sisi lain, Murong Yu juga membunuh setengah abadi yang diajarkan oleh Tianji. Ini membuat Deng Hualin sangat marah. Binatang buas, aku ingin kau mati. Melihat Deng Hualin meraung, sosoknya bergetar, dia hendak menyerbu ke arah Murong Yu. Terima pukulanku dulu. Pada saat ini, teriakan dingin yang besar jatuh dari langit, dan kemudian seorang pemuda dengan cahaya keemasan cemerlang di sekujur tubuhnya muncul dari udara tipis di atas Deng Hualin. Sebelum suara itu jatuh, sebuah tinju besar yang memadatkan kekuatan penghancur langit dan bumi menerobos kehampaan, dan menghantam Deng Hualin dengan keras. Deng Hualin menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan pemuda yang tiba-tiba muncul ini masih mengancamnya. Bahkan jika dia tidak berani dibombardir dan dibunuh tanpa melawan. Ledakan. Saya melihat Deng Hualin menamparnya dengan telapak tangan, dua kekuatan mengerikan saling bertabrakan, dan kemudian meledakkan area kehampaan yang luas. Pemuda di atas kehampaan itu mendengus. Bagaimanapun, dia bukanlah lawan Deng Hualin, tetapi langsung terguncang. Deng Hualin juga sedikit terkejut oleh pemboman itu. Pif tua, bunuh saja. Pada saat ini, serangan Raja Kera Kecil mencekiknya. Segel roda berlian, teriak Murong Yu dengan suara rendah dan menyerang Deng Hualin dengan cetakan tangan besar yang mengandung teror. Deng Hualin meraung lagi dan lagi, hanya menghadapi pemboman dari tiga pembangkit tenaga listrik paling menonjol dari generasi muda. Bahkan jika dia satu langkah lebih kuat dari yang abadi, dia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan untuk sementara waktu. Raja Singa Kecil, kenapa kau bajingan? Raja Kera Kecil bertanya selama pertempuran. Raja Singa Kecil, pemuda yang menembak Deng Hualin sebelumnya, adalah salah satu dari 10 Raja Iblis dari Gunung Ajaib, Raja Singa Emas. Dia sangat kuat, peringkat ke-6 dalam daftar naga dan Phoenix, dan ke-4 dalam daftar naga dan Phoenix. Wang hampir sama, itu adalah teman dan lawan Raja Kera Kecil. Aku melihatmu sekarat, dan aku melihat lelaki tua itu kesal, jadi aku datang. Raja Singa Kecil menghancurkan kehampaan dengan pukulan, dan langit yang dihantamnya terus runtuh, membunuh Deng Hualin, dan berkata pada saat yang sama. Melihat Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, mata Murong Yu juga menunjukkan keterkejutan. Kedua orang ini telah berkultivasi ke alam setengah abadi di usia muda, dan kekuatan mereka hampir sebanding dengan peri. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat darinya. Meskipun kekuatan Murong Yu sebanding dengan peri, alamnya jauh dari orang-orang ini. Jika hanya berbicara tentang alam, Murong Yu tidak dapat dibandingkan dengan 10 besar dari kedua naga dan burung Phoenix ini. Namun, Murong Yu tidak pernah menyangka bahwa sejak ia memasuki ranah kultivasi, semuanya bergantung pada usahanya sendiri. Namun, setelah mengenal Raja Singa Kecil, Raja Kera Kecil, dan sekte besar lainnya, para pemimpin kekuatan, mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Dengan kekuatan besar di belakang mereka untuk menyediakan berbagai sumber daya, ditambah bakat mereka yang tidak buruk, anehnya ranah mereka tidak tinggi. Jika Anda membandingkan mereka dengan cermat, pertumbuhan Murong Yu jauh lebih cepat daripada mereka. Lagi pula, siapa yang bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang abadi dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun kultivasi ini? Meskipun kekuatan Deng Hualin kuat, ia telah mengejar dan membunuh Raja Kera Kecil selama beberapa bulan sebelum membunuhnya, tetapi kekuatan Raja Singa Kecil mirip dengan Raja Kera Kecil. Bersama-sama, keduanya telah bertarung dengan Deng Hualin. Belum lagi penambahan Murong Yu, seorang metamorfosis dengan tingkat kekuatan di ranah abadi. Oleh karena itu, ketika Raja Singa Kecil bergabung dalam pertempuran, Deng Hualin segera ditekan. Melihat Deng Hualin dalam posisi yang kurang menguntungkan, ketiga Murong Yu bermain lebih keras. Satu persatu dia meledakkan kekuatannya sendiri sepuasnya, dan Deng Hualin yang memukul meraung lagi, dan itu menyedihkan. Untuk dapat melawan kultivator paling luar biasa dari generasi muda dengan satu langkah abadi, hari ini sepadan. Di kejauhan, banyak kultivator melihat pertempuran di sini, semuanya menunjukkan kegembiraan. Dalam waktu normal, seberapa mudah untuk melihat pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat ini?
Belum lagi pertempuran mereka, bahkan jika itu adalah peri langkah demi langkah atau Murong Yu, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Kera Kecil sulit untuk ditemui. Tetapi hari ini, keempat orang ini bertarung di sini. Hanya melihat mereka bertarung, mereka membuka mata mereka. Murong Yu itu benar-benar kuat, dia sendiri sudah cukup untuk melawan Deng Hualin. Seorang biksu berkata dengan kaget. Murong Yu adalah orang cabul. Dia memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam waktu kurang dari 20 tahun kultivasi, dan itu benar-benar membuat generasiku malu. Seorang biksu tua di alam melewati tahap malapetaka berkata dengan malu. Haha, kamu tidak perlu malu, kamu juga mengatakan bahwa dia orang mesum, seluruh dunia kultivasi belum menemukan beberapa orang, kebanyakan dari mereka masih sama seperti kita. Biksu lain berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak sedikit orang kuat seperti Murong Yu dan Raja Kera Kecil di seluruh dunia kultivasi. Bagaimanapun, ada kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda, dan kualifikasinya terlalu menakutkan. Namun, tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia kultivasi, dan orang-orang ini adalah orang jenius di antara orang jenius, keberadaan teratas di antara orang jenius. Auzu.com, generasi muda ini lebih kuat dari generasi sebelumnya. Beberapa biksu yang lebih tua berkata demikian. Setiap generasi tidak pernah kekurangan orang jenius, juga tidak ada kekurangan orang jenius seperti Raja Monyet Kecil. Namun kelainan seperti Murong Yu belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan penguasa Gunung Iblis jauh di belakang Murong Yu. Tentu saja, ini tentang bakatnya, bukan kekuatan penguasa Gunung Iblis. Dalam hal kekuatan, lebih banyak Murong Yu tidak akan cukup bagi penguasa Gunung Iblis untuk disalahgunakan. Murong Yu sudah cukup untuk melawan Deng Hualin. Bahkan jika dia sendirian, meskipun Deng Hualin tidak dapat membunuh Deng Hualin tidak dapat membunuhnya. Meskipun Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil juga sangat kuat, mereka pasti lebih rendah dari Murong Yu. Ah, seseorang berkomentar. Petik 2. Bukankah itu berarti peringkat Murong Yu di peringkat naga dan Phoenix telah naik setidaknya menjadi keempat? Setelah mendengar ini, seorang biksu berkata dengan kaget. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya begitu. Faktanya, kekuatan Murong Yu memang telah mengalahkan Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil. Adapun para biksu setelah Raja Kera Kecil, jika mereka tidak mencapai alam abadi, mereka mungkin tidak dapat menekan Murong Yu. Saya tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara Murong Yu dan tiga teratas dalam daftar Long Feng. Seseorang berkata sebaliknya. Belum lama ini, Murong Yu rentan terhadap Sui Chen, tetapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan Murong Yu telah meningkat terlalu cepat, tetapi Sui Chen tidak buruk. Adapun Raja Xiaopeng kedua, terutama Li Su pertama, itu terlalu misterius. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kekuatan alam spesifiknya. Kekuatan tiga orang di tiga teratas peringkat naga dan Phoenix benar-benar terlalu kuat, jika tidak ada perbandingan, sulit untuk menjadi kuat atau lemah. Namun, Murong Yu telah bergegas ke tempat keempat dalam peringkat naga dan Phoenix, yang tidak diragukan lagi. Pemenang akan segera dibagi, Deng Hualin akan menjadi tragis. Pada saat ini, para penonton biksu semua mengawasi. Di kejauhan, di bawah Murong Yu, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, Deng Hualin sudah dalam keadaan gagal. Ledakan. Murong Yu membuat tanda roda King Kong yang besar, membanting, dan memaksa Deng Hualin keluar. Pada saat yang sama, serangan Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil juga mencekik dengan cepat. Pada saat ini, apakah itu Deng Hualin, Murong Yu, atau Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, tubuh mereka semua berlumuran darah. Terutama Deng Hualin, di bawah pemboman tiga pembangkit tenaga listrik Murong Yu, bahkan lebih malu, memperlihatkan banyak luka yang mengejutkan. Di antara keempat orang itu, hanya Murong Yu yang lebih baik. Karena pohon kehidupan, bahkan jika dia terluka, dia dapat segera pulih, yang mengejutkan Raja Kera Kecil dan yang lainnya. Deng Hualin, kamu bisa mati. Murong Yu mencibir, lalu berteriak, Dewa Kegelapan dan Setan Prajna. Murong Yu akhirnya memainkan bentuk terkuat dari naga gajah Prajna Gong. Ledakan. Ini adalah pemboman penuh Murong Yu. Tiba-tiba, dua sosok besar dan sangat mengerikan muncul di atas kepala Murong Yu di kehampaan. Dua sosok, satu emas dan satu hitam, hantu dan hantu.
Saat kedua hantu dan hantu itu muncul, mereka meninju Deng Hualin secara langsung. Pada saat ini, napas kematian tiba-tiba naik di hati Deng Hualin, dan dia tiba-tiba ketakutan. Namun, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil juga terkejut, dan mereka mundur dengan keras. Deng Hualin ketakutan di dalam hatinya, dan dia juga berteleportasi seperti Raja Monyet Kecil itu. Tetapi dia menemukan bahwa dia telah dikunci oleh dua hantu dewa dan setan. Tidak ada cara untuk melarikan diri, Anda hanya bisa melawan dengan keras. Mengambil napas dalam-dalam, Deng Hualin menekan kepanikan di dalam hatinya dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan panik. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menerima trik ini, dia pasti akan mati. Boom! Deng Hualin memadatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, dan kemudian langsung meledakkan hantu para dewa dan iblis dari pemboman itu. Gemuruh! Begitu kekuatan kedua belah pihak bersentuhan, tinju Deng Hualin langsung hancur. Hantu para dewa dan iblis juga sedikit bergetar, tetapi kekuatan yang meledak dari hantu para dewa dan iblis itu tidak ada habisnya, langsung meledakkan Deng Hualin. Klik, engah. Deng Hualin menyemburkan seteguk besar darah dan terbang terbalik, dan suara retakan yang tajam menyebar dari tubuhnya, takut tulang-tulangnya hancur semua. Berdiri di tempat, Murong Yu melihat bahwa Deng Hualin telah diledakkan oleh dirinya sendiri, tetapi dia gagal membunuh dengan satu pukulan. Ini sangat disayangkan baginya. Dia ingin segera membunuh Deng Hualin, tetapi pukulan tadi telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bahkan dengan pohon kehidupan, kekuatan yang dikonsumsi Murong Yu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di kehampaan, menyerahkan Deng Hualin kepada Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil. Tidak mati. Ketika Deng Hualin melihat bahwa dia tidak mati, dia senang tetapi tidak bisa menahan rasa takut. Meskipun dia tidak mati, dia telah dipukul dengan keras. Pada saat ini, baik Raja Kera Kecil atau Raja Singa Kecil bergegas, dan dia dapat dibunuh dengan mudah. Melarikan diri. Meskipun Deng Hualin tidak berdamai, hidupnya kritis, dan dia ingin berteleportasi dan melarikan diri begitu sosoknya bergetar. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan muncul dengan keras dari kehampaan di atas kepalanya, dan kemudian langsung mengenai kepala Deng Hualin dengan ledakan. Engah! Kepala Deng Hualin tiba-tiba pecah, dan otaknya pecah. Satu generasi pembangkit tenaga listrik, satu langkah abadi terbunuh dengan cara ini. Tidak dibunuh oleh Murong Yu, Raja Singa Kecil, Raja Kera Kecil, tetapi dipukul getahnya dan dibunuh secara langsung. Orang mati sangat sedih. Dalam sekejap, banyak biksu termasuk 3 kelompok Murong Yu tercengang. Siapa yang mengetuk getahnya dan membunuh Deng Hualin yang abadi secara langsung? Semua orang menatap kehampaan di depan mereka dengan bingung. Namun, kali ini, wajah Murong Yu tersenyum. Dia sudah tahu siapa orang yang telah membunuh Deng Hualin. Kekosongan itu hancur, dan sesosok tubuh perlahan muncul di depan semua orang. Namun, itu adalah seekor kera emas yang memegang tongkat emas dari kertas. Tak lama setelah kera emas muncul, kekosongan itu hancur dan seekor anjing hitam besar muncul di samping kera emas. Wow, hari anjing, gorila Golden Retriever, kamu memulainya dengan sangat cepat. Anjing hitam besar itu menatap kera emas bermata api yang menggonggong dengan sangat tidak nyaman, lalu dia menamparkan tubuh Deng Hualin dengan mulutnya yang besar. Di dalam perut. Melihat kemunculan kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu, wajah Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil tiba-tiba menunjukkan ekspresi waspada. Saya pikir meskipun mereka tidak terluka parah dalam pertempuran dengan Deng Hualin, mereka masih menderita luka ringan dan menghabiskan banyak kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu tidak buruk, setidaknya mereka berada di level setengah peri. Jika mereka adalah musuh mereka sendiri, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil saat ini takut mereka adalah lawan mereka. Ras monster lagi. Melihat dua anjing hitam besar itu, para biksu di sekitarnya tiba-tiba terkejut. Seharusnya bukan klan monster, mereka berdua seharusnya adalah dua bawahan Murong Yu, kata seseorang dengan berita yang lebih baik. Murong Yu membantai di seluruh tempat di gundukan abadi, menewaskan puluhan setengah dari makhluk abadi telah menyebar. Secara alami, kera emas bermata api dan anjing hitam besar juga telah menyebar sebagai bawahan Murong Yu, tetapi untuk sementara waktu,
banyak biksu tidak bereaksi. Dua bawahan Murong Yu, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan napas. Kekuatan Murong Yu sudah sangat tidak normal. Dan si kera emas bermata api baru saja memukul peri Deng Hualin sampai mati dengan tongkat, dan kekuatannya seharusnya tidak buruk. Kalau tidak, bahkan jika Deng Hualin terluka parah, dia tetaplah seorang abadi, dan dia tidak dapat dibunuh oleh orang biasa. Murong Yu semakin kuat, dan kedua bawahannya setidaknya setengah abadi. Di kejauhan, banyak biksu menatap Murong Yu dengan kagum. Begitulah, orang-orang ini sangat terkejut. Jika Anda tahu bahwa Murong Yu memiliki 100.000 biksu tahap transformasi, bukankah mereka semua akan takut? Haha, kalian berdua tidak perlu seperti ini, mereka adalah bawahanku. Melihat wajah waspada Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, Murong Yu berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, si kera emas bermata api dan anjing hitam besar juga telah datang di belakang Murong Yu. Keduanya adalah bawahanmu. Raja Kera Kecil menatap kedua anjing hitam besar itu, menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Sebagai monster, mereka lebih jelas daripada biksu manusia lainnya. Sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa kera emas bermata api berbeda dari anjing hitam besar. Keduanya adalah hewan purba, terutama kera emas bermata api. Sebagai cucu dari Raja Kera Besar, salah satu dari 10 Raja Iblis Agung dari Gunung Iblis, Raja Kera Kecil bukanlah kera biasa, tetapi garis keturunan yang lebih tinggi di antara kera. Namun, ia merasakan paksaan dari orang yang lebih unggul dari kera emas bermata api, napas yang mulia dalam darahnya. Raja Kera Kecil tahu bahwa ini karena darah kera emas bermata api lebih mulia daripadanya. Raja Kera Kecil terus menatap kera emas bermata api. Ketika ia melihat mata kera emas bermata api, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Kera emas bermata api, apakah kau sebenarnya kera emas bermata api?" Kera emas bermata api. Raja Singa Kecil menatap Raja Kera Kecil yang terkejut dengan ekspresi aneh, tidak tahu mengapa. Karena ia belum pernah mendengar tentang kera emas bermata api. Kera emas bermata api adalah keluarga kerajaan di antara kera-kera kita. Raja Kera Kecil itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mungkin yang lain tidak tahu, tetapi sebagai anggota klan kera, dia sangat menyadari posisi kera emas bermata api. Kera emas bermata api memiliki sedikit darah, tetapi itu adalah keluarga kerajaan di antara para kera. Meskipun darahnya sedikit, setiap pencapaiannya hebat, melampaui semua kera, dan dia adalah kaisar para kera. Jika kera emas bermata api kembali ke Gunung Iblis saat ini, dia takut dia akan segera dianggap sebagai tamu kehormatan oleh Raja Kera Besar, dan bahkan akan diperlakukan seperti seorang kaisar. Auzu.com, Gorilla Golden Retriever. Apakah kamu keluarga kerajaan dari keluarga kera? Ini benar-benar membuat Paman Tengmu tidak bisa menahan tawa. Anjing hitam besar itu berdiri dan mengarahkan cakarnya ke mata api. Jin Yuan tidak bisa menahan tawa. Kera emas bermata api melirik Raja Kera Kecil dengan ekspresi polos, tidak tergerak. Faktanya, sebagai kera emas bermata api, dia sudah lama tahu bahwa dia adalah keluarga kerajaan dari klan kera. Namun, di dunia ini di mana kekuatan dihormati, bagaimana dengan keluarga kerajaan? Tanpa kekuatan yang setara, tidak ada status yang setara. Bahkan jika dia adalah keluarga kerajaan. Bahkan jika dia adalah kera biasa, selama dia memiliki kekuatan super, statusnya tidak akan pernah buruk. Kera emas bermata api, yang mengetahui kebenaran ini secara mendalam, tidak merasakan apapun tentang keluarga kerajaan. Murong Yu juga sedikit terkejut melihat kera emas bermata api. Meskipun dia tahu bahwa kera emas bermata api adalah binatang alien kuno, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah keluarga kerajaan dari keluarga kera. Keluarga kerajaan dan bukan keluarga kerajaan semuanya adalah awan. Aku hanya bawahan dari Tuan. Kera emas bermata api menatap Raja Kera Kecil dan berkata dengan ringan. Raja Kera Kecil menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, dan dia terkejut lagi pada Murong Yu. Bahkan keluarga kerajaan dari ras kera dapat ditundukkan, orang ini benar-benar tidak terlihat. Sebagai ras monster, mereka semua memiliki kebanggaan ras monster di hati mereka, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menjadi bawahan manusia. Selain itu, kera emas bermata api adalah keluarga kerajaan dari keluarga kera, dan pada dasarnya keluarga kerajaan dari keluarga monster.
Kesombongan mereka bahkan lebih besar daripada monster biasa. Baiklah, mari kita kembali ke kota Desolate Selatan dulu. Jika tidak, kita akan mengalami tragedi jika kita datang ke peri lain. Kata Murong Yu dengan ringan, dan kemudian terbang kembali ke kota Desolate Selatan. Di atas restoran terbaik di kota liar selatan, Murong Yu dan rombongannya duduk mengelilingi meja, berbicara dengan keras, tampak sangat bahagia. Persahabatan dengan Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil pun terjalin. Meskipun ketiga talenta itu saling mengenal kurang dari sehari, setelah pertempuran bersama, persahabatan di antara mereka bertiga seperti teman lama selama puluhan tahun. Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil sama-sama memiliki temperamen sejati dan orang yang berani. Saat berhadapan dengan orang seperti ini, Anda tidak perlu khawatir tentang kemunafikan atau konspirasi. Sangat menyegarkan. Ini hari terbaik saya dalam beberapa bulan terakhir. Raja Kera Kecil memegang kendi anggur langsung ke perutnya, lalu tertawa. Meskipun kekuatannya tidak buruk, tetapi setelah dikejar oleh Deng Hualin selama beberapa bulan, dia tidak dapat menyingkirkannya, dan dia benar-benar merasa sedih. Kamu harus berterima kasih, Saudara Murong Yu, jika bukan karena kamu, aku khawatir aku masih dalam perjalanan untuk diburu. Raja Kera Kecil menatap Murong Yu dan berkata dengan serius. Murong Yu tersenyum tipis, aku hanya melihat orang-orang sekte Tianji kesal. Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil terkejut terlebih dahulu, lalu tertawa terbahak-bahak. Ada baiknya orang yang melihat mereka tidak senang, dan orang yang melihat mereka tidak senang dan membunuh mereka selangkah demi selangkah. Jika seseorang yang diajari oleh Tianji mengetahuinya, apakah mereka akan menangis sampai mati? Kurasa aku cukup sombong, tetapi aku tidak dapat berpikir bahwa Murong Yu lebih sombong dariku. Raja Singa Kecil menatap Murong Yu dan berkata sambil tertawa. Aku sangat rendah hati, kata Murong Yu sambil tersenyum. Puff, Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil dan semua orang di atas restoran semuanya jatuh ke tanah. Murong Yu rendah hati. Sejak debutnya, orang ini terus-menerus mengejutkan dunia kultivasi. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak bisa menghitung orang-orang kuat yang tewas di tangannya, dan baru saja membantai seorang peri tiri. Jika ini juga disebut rendah hati, maka aku benar-benar tidak tahu apa itu tinggi hati. Kamu terlalu rendah hati. Raja Singa Kecil bangkit dari tanah dan berkata kepada Murong Yu dengan wajah memerah. Dia tersipu, dia baru sekarang tahu apa itu rendah hati yang sebenarnya. Sepertinya kita tidak cukup rendah hati. Ya, kita juga harus rendah hati di masa depan. Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil saling memandang, lalu tertawa dan berkata pada saat yang sama. Melihat Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, Murong Yu berpikir dalam hatinya, kedua orang ini termasuk yang terbaik di generasi muda. Bukankah mereka seharusnya menyatukan mereka untuk beberapa suara besar? Dengan kata lain, hari ini kita benar-benar membunuh seorang peri tiri, yang terasa sangat keren. Murong, kapan kita akan membunuh peri tiri lainnya untuk bermain? Raja Singa Kecil menatap Murong Yu dan berkata dengan nada yang disengaja, sementara Kera Kecil Wang Ze terus menganggukkan kepalanya. Engah, Murong Yu menyemprotkan anggur yang baru saja diminumnya. Membunuh peri langkah demi kesenangan. Kedua orang ini memang pantas menjadi penguasa yang takut dunia tidak akan kacau. Namun, dengan kombinasi mereka, tidak sulit untuk membunuh peri langkah pertama. Lagi pula, bahkan peri langkah pertama veteran seperti Deng Hualin pun terbunuh. Mendengar kata-kata Raja Singa Kecil, para biksu di meja dekat mereka pergi tanpa jejak. Orang-orang ini benar-benar gila, membunuh peri hanya untuk bersenang-senang. Itu adalah tingkat keberadaan tertinggi di dunia kultivasi. Di mulut mereka, itu hanya untuk bersenang-senang. Suara langkah kaki di tangga terdengar, beberapa biksu melangkah maju, dan akhirnya duduk di meja dekat Murong Yu, namun seorang biksu merendahkan suaranya dan berkata, konon, Seng Xiantai mereproduksi alam kultivasi, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seng Xiantai mereproduksi alam kultivasi. Meskipun pembicara sengaja merendahkan suaranya, semua biksu di atas restoran memiliki pendengaran yang sangat baik, dan dia langsung mendengar dengan jelas. Murong Yu secara alami mendengar kata-kata orang-orang ini, tetapi dia sama sekali tidak memiliki ekspresi apapun, yang tidak tahu apa-apa tentang Seng Xiantai.
Namun, dia memperhatikan bahwa wajah Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil yang berada di meja bersamanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak hanya itu, sebagian besar biksu di atas restoran seperti itu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun Murong Yu masih tidak setuju dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang disebut Seng Xiantai ini jelas bukan makhluk fana. Kalau tidak, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil tidak akan memiliki ekspresi ini. Seng Xiantai, dengan kata untuk keabadian, aku khawatir itu ada hubungannya dengan yang abadi. Murong Yu merenung dalam hatinya dan menatap kedua raja monyet kecil itu. Apa itu Seng Xiantai? Mendengarkan orang-orang itu berbicara tentang Seng Xiantai, mereka hanya tahu bahwa Seng Xiantai tampaknya mereproduksi alam kultivasi, tetapi mereka tidak tahu apapun secara lebih spesifik. Bagaimanapun, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja Kera Kecil menarik napas dalam-dalam, menahan ekspresi terkejut di dalam hatinya, lalu menatap Murong Yu dengan mata terkejut dan bertanya, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu dipromosikan ke Sendai. Aku akan bertanya apakah aku tahu. Murong Yu melotot padanya. Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil saling memandang, dan mereka semua merasa ajaib di hati mereka. Kekuatan Murong Yu sebanding dengan seorang abadi selangkah demi selangkah. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa dia dipromosikan ke Sendai? Hanya melihat ekspresi Murong Yu, mereka yakin bahwa Murong Yu benar-benar tidak tahu tentang Seng Xiantai, yang membuat mereka semakin aneh. Yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa Murong Yu telah berlatih selama kurang dari 20 tahun. Meskipun kekuatannya kuat, tidak ada waktu untuk memasuki dunia kultivasi, dan yang terpenting adalah tidak ada guru. Akibatnya, Murong Yu sangat kurang dalam banyak rumor, wawasan, dan sebagainya di bidang kultivasi. Dia bahkan tidak tahu beberapa legenda rahasia dan sejenisnya. Yang disebut Seng Xiantai adalah keberadaan yang memiliki fungsi yang sama dengan memanjat tangga dan gerbang abadi. Seng Xiantai menghubungkan dunia kultivasi dan dunia abadi. Legenda mengatakan bahwa selama Anda memasuki Seng Xiantai, Anda dapat langsung mencapai dunia abadi. Raja Singa Kecil menjelaskan. Bukankah itu tidak perlu berlatih keras, siapapun dapat memasuki dunia abadi melalui Seng Xiantai. Murong Yu terkejut, dan suaranya sedikit lebih keras, menarik perhatian semua orang di restoran. Jika bukan karena identitas beberapa orang Murong Yu, orang-orang ini pasti sudah mengejek mereka. Ini adalah kasus di Seng Sendai. Sebuah jembatan yang menghubungkan alam kultivasi dan alam keabadian. Anda dapat langsung memasuki alam keabadian melalui Seng Xiantai, tanpa menunggu tubuh berubah sepenuhnya menjadi tubuh abadi. Tubuh daging sepenuhnya berubah menjadi tubuh peri, yang secara alami dapat terbang tanpa bahaya apapun. Namun, selama ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, tidak ada seorang pun di alam pemahaman yang telah melambung. Ini karena transformasi tubuh abadi terlalu lambat. Hampir semua orang dalam tahap metamorfosis tidak akan dapat mengubah semua tubuh mereka menjadi tubuh abadi setelah masa hidup mereka habis, dan kemudian terbang di siang hari. Alasan mengapa para biksu di alam selama periode transformasi tidak dapat mengubah tubuh fisik mereka menjadi tubuh abadi untuk waktu yang lama adalah karena roh yang abadi terlalu sedikit. Jika mereka naik ke alam abadi, mengandalkan roh alam abadi, mereka dapat dengan cepat memperbaiki tubuh mereka dan menjadi abadi sejati. Akibatnya, umur panjang dan kekuatan mereka akan meningkat drastis. Bisa dibayangkan bahwa kemunculan kembali Seng Xiantai akan menyebabkan banyak guncangan di ranah kultivasi. Ranah kultivasi, yang sudah tidak terlalu damai, takut bahwa karena kemunculan Seng Xiantai, itu akan menjadi neraka dan neraka lagi. Tetapi semua biksu, saya khawatir mereka ingin memasuki dunia abadi dengan naik ke Sendai. Bagaimanapun, Cheng Xian tidak hanya memiliki umur yang lebih panjang, tetapi juga kekuatan yang lebih kuat. Dan umur panjang dan kekuatan adalah apa yang dikejar semua biksu. Tiba-tiba, restoran, yang hampir penuh dengan orang, sedang istirahat minum teh, dan semua biksu sudah pergi. Mendengar tentang promosi Sendai, tidak ada dari orang-orang ini yang ingin mempromosikan Sendai. Namun, meskipun meja Murong Yu sedikit terkejut, dia tidak bergerak. 2. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang Seng Xiantai? Murong Yu terkejut ketika Seng Xiantai muncul, dan segera menjadi tenang. Apakah kamu tidak berencana?
Raja Kera Kecil menatap Murong Yu dengan mata curiga. Apa rencanamu? Murong Yu tercengang. Tidak ada harta karun di Seng Siantai. Apa rencananya? Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil saling memandang, lalu Raja Singa Kecil berkata, Seng Siantai adalah jembatan yang menghubungkan langsung alam kultivasi dan alam keabadian. Kamu bisa memasuki alam keabadian tanpa harus terbang tinggi. Tidakkah kamu ingin pergi ke alam keabadian? Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku bahkan belum melewati 49 kesengsaraan, dan aku hanya melewati alam tahap kesengsaraan. Kekuatan kecil ini tidak cukup di dunia kultivasi. Bukankah mungkin untuk naik ke dunia abadi tanpa penyalahgunaan? Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Raja Kera Kecil terus bertanya. Auzu.com Murong Yu memutar matanya, kalau tidak, jangan lupa, aku baru berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Aku punya lebih banyak waktu untuk berlatih, dan aku selalu memiliki kesempatan untuk memasuki dunia peri. Murong Yu baru berkultivasi kurang dari 20 tahun, dan dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Yang terpenting adalah dia masih memiliki 10 juta tahun kehidupan. Jika puluhan ribu dolar kehidupan tidak bisa terbang, Murong Yu dapat menyeka lehernya tanpa harus hidup. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Seng Siantai muncul, dia hanya terkejut, dan tidak tahu. Hehe, meskipun kami berdua tidak sebejat kamu, kami tidak perlu mempromosikan Sendai. Ascension, menarik untuk naik sendiri. Raja Kera Kecil berkata sambil tersenyum. Murong Yu juga tidak merasa terkejut. Dengan bakat kedua orang ini, jika tidak ada dari mereka yang bisa naik, maka tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang benar-benar bisa naik. Namun, saya pikir Seng Siantai pasti sangat ramai, saya khawatir monster-monster tua di dunia kultivasi akan keluar. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Keberadaan monster-monster tua itu telah berlatih dalam pengasingan dan mengubah tubuh peri. Sekarang setelah Seng Siantai muncul, bukankah mereka semua melompat keluar? Lagi pula, banyak monster tua yang mendekati batas. Sekarang setelah ada kesempatan untuk naik, siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini? Dikatakan bahwa Raja Kera Besar juga berlari untuk menjadi abadi, dia juga harus pergi kali ini. Murong Yu mendengar bahwa Raja Kera Besar sedang mendekat, dan kemudian mengumumkan untuk mundur. Kalau tidak, Raja Kera Kecil diburu oleh Deng Hualin selama beberapa bulan, dan Raja Kera Besar bahkan tidak akan menanggapi. Raja Kera Kecil itu sedikit mengernyit, dia tentu saja tahu situasi Raja Kera Besar lebih dari 10.000 orang. Seperti yang dikatakan orang luar, Raja Kera Besar memang mundur karena hubungannya yang dekat. Keberhasilan melonjak, kegagalan menakutkan. Ketika saya mendengar bahwa Seng Siantai muncul, Raja Kera Kecil itu tahu bahwa Raja Kera Besar pasti akan pergi. Bagaimanapun, itu mungkin satu-satunya kesempatan. Kamu tidak tahu apakah kamu tertarik untuk melihat seperti apa Seng Siantai yang legendaris. Raja Kera Kecil memandang Murong Yu dan yang lainnya dan berkata, apa yang begitu indah? Tempat di dunia peri tidak begitu bagus. Anjing berdarah yang telah tenggelam dalam penderitaan tiba-tiba berkata, produk ini berasal dari alam abadi. Meskipun masih muda saat itu, ia tahu lebih banyak tentang alam abadi daripada orang-orang di dunia kultivasi. Anjing hitam besar, apakah Seng Siantai ini benar-benar dapat terhubung dengan dunia abadi? Tanya Murong Yu sambil tergerak hatinya. Tentu saja, namun, orang-orang yang tidak cukup kuat untuk memasuki dunia abadi hanya mencari kematian. Anjing hitam besar itu berkata dengan nada meremehkan. Tidak peduli di dunia mana Anda berada, kekuatan adalah rasa hormat. Seorang kultivator memasuki dunia abadi, itu benar-benar pembunuh selangkah demi selangkah, bahkan yang kuat seperti Kaisar Abadi dan bahkan Dewa Iblis telah jatuh, apalagi kultivator kecil ini. Namun, bahkan jika dunia abadi 100 kali lebih berbahaya daripada dunia kultivasi. Demi umur panjang dan kekuatan, biksu itu masih ingin memasuki dunia peri. Terutama yang kuat seperti Murong Yu, bahkan dunia peri bukanlah tahap akhir mereka. Seng Siantai pasti sangat ramai. Jika kita tidak bergabung dalam keramaian ini, bukankah itu akan sangat sepi? Murong Yu tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu mari kita ikut bersenang-senang. Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil juga tampak bersemangat. Kota Xianyang adalah salah satu dari 5 kota terbesar di dunia kultivasi,
di utara dunia kultivasi. Setelah berhari-hari terburu-buru, Murong Yu dan rombongannya akhirnya muncul di kota Xianyang. Karena hubungan antara Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, Murong Yu tidak menggunakan Hetu Luoshu untuk mentransmisikan secara langsung, tetapi terbang langsung ke sana. Alam kultivasi terlalu besar. Setelah memasuki kota Xianyang, Murong Yu memutar matanya. Dia belum pernah mencoba berjalan sejauh ini sebelumnya. Tidak buruk, setidaknya tidak ada yang dikejar di jalan ini. Aku dikejar oleh binatang tua Deng Hualin selama beberapa bulan, dan aku berkeliling di 5 kota besar di dunia kultivasi. Ketika datang untuk dikejar dan dibunuh di awal Raja Monyet Kecil masih menggertakkan giginya. Jelas, diburu dan dibunuh begitu lama telah meninggalkan bayangan pada Raja Kera Kecil. Petik 2. Lain kali ada hal yang menyenangkan seperti itu, ingatlah untuk memberitahu aku akan menjadi orang banyak yang kuat. Raja Singa Kecil menepuk bahu Raja Kera Kecil, dan berkata sambil tersenyum. Keluar, Raja Kera Kecil melotot. Karena Seng Xiantai, Xianyang, yang juga merupakan salah satu dari 5 kota besar, puluhan kali lebih ramai daripada kota belantara selatan, dengan para biksu yang datang dan pergi. Ada makhluk abadi 1 langkah dan bahkan makhluk abadi setengah langkah di antara yang kuat, dan ada banyak biksu dalam periode pembangunan pangkalan dan periode spin-out bagi mereka yang kekuatannya buruk. Seng Xiantai berada di ujung utara dunia kultivasi, terbang dengan kecepatan penuh dengan kecepatan kita, saya khawatir itu akan memakan waktu sebulan. Raja Kera Kecil sedikit mengernyit. Terbang dengan kecepatan penuh, waktu 1 bulan. Murong Yu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua adalah kekuatan super generasi muda, dan kekuatan mereka sebanding dengan makhluk abadi selangkah demi selangkah, tetapi mereka harus terbang begitu lama dengan kecepatan mereka. Tentu saja, jika saja Murong Yu sedang dalam perjalanan, hitungan mundur tidak akan memakan waktu begitu lama. Namun, meskipun Raja Kera Kecil dan yang lainnya tidak buruk dalam hal kecepatan, mereka sama sekali tidak kalah dengan Murong Yu. Murong Yu, sudah lama sejak aku melihatmu. Pada saat ini, sebuah suara yang tampak seperti suara alami tetapi dengan sedikit pesona muncul di telinga Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di depan mereka, sekelompok orang datang perlahan.